Selamat datang di edisi spesial I24 News English. Saya Nicole Zedek langsung dari Tel Aviv. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Iran meluncurkan lebih dari 2 lusin rudal balistik ke arah Israel. Israel membalas dengan menyerang kompleks petrokimia di Iran. Kemudian Iran mengatakan itu saja. Tidak ada serangan lagi ke Israel selama Israel tidak melanjutkan serangan dimanapun di Lebanon. Tapi Israel tidak mendengarkan ancaman Iran ini dan sudah menyerang beberapa target Hizbullah di selatan negara itu. Israel yakin bahwa Iran tidak akan menindaklanjuti ancamannya sampai-sampai pedoman komando front dalam negeri di seluruh negeri sudah kembali normal, kecuali di Israel Utara. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan terus melakukan serangan di Lebanon dan tidak akan membiarkan Iran menghubungkan kedua front tersebut. Berikut penjelasan lebih lanjut dari Perdana Menteri. Seperti yang telah saya lakukan selama puluhan tahun, saya dengan tegas mempertahankan hak kita untuk bertindak melawan musuh-musuh kita. Itulah yang baru saja kami lakukan sekarang. Setelah Hizbullah menembakkan serangan ke wilayah Israel, saya memerintahkan IDF untuk menyerang target-target teroris di Beirut dan mengeliminasi anggota Hizbullah di sana. Dan kami telah melakukannya. Setelah Iran menyerang Israel, saya memerintahkan IDF untuk menyerang target-target militer dan ekonomi di seluruh Iran. Dan kami juga telah melakukannya. Saat ini, tembakan telah berhenti karena setelah kami menyerang rezim teror di Teheran, mereka berhenti menyerang kami. Jika rezim teror di Iran melakukan kesalahan dengan menyerang kami lagi, kami akan merespons dengan kekuatan. Kami ingin memulai dengan kabar terbaru dari Washington. Koresponden senior I24 News English untuk Amerika Serikat Mike Wagenheim kembali bergabung bersama kami secara langsung dari Gedung Putih. Mike, saya harus katakan banyak sekali peristiwa yang terjadi di kawasan ini. Lalu bagaimana persepsi di Washington? Apakah ini merupakan kemenangan diplomatik bagi Trump? Atau setidaknya apakah dia menggambarkannya seperti itu kepada para pendukungnya? Ya, kita sebenarnya belum banyak mendengar dari Presiden hari ini selain dari unggahan-unggahan di Truth Social itu. Dia sebenarnya sedang berada di luar kota, di New Jersey, dan bersiap-siap untuk pertandingan final NBA malam ini yang melibatkan Knicks di kota lamanya di New York City. Namun, kamu tahu, menurut saya ini bisa dianggap sebagai kemenangan diplomatik. Dengar, memang ada tembakan. Presiden Trump mengatakan hentikan tembakannya. Ini memang sulit. Jadi menurut saya, akan tidak jujur jika mengatakan bahwa Presiden tidak ada hubungannya dengan hal itu. Sekarang, yang juga penting, di negara-negara tersebut memang demi kepentingan mereka sendiri untuk menghentikan tembakan, terutama jika kita bicara tentang Israel dan Iran, serta kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh kedua belah pihak. Juga perlu diingat, Israel menyerang Lebanon Selatan sekali lagi, bahkan setelah Iran berhenti menembak. Itu juga menunjukkan bahwa Presiden Trump memastikan setidaknya sebisa mungkin bahwa dua jalur tersebut, jalur Lebanon dan jalur Iran, akan tetap terpisah. Dan itu adalah ujian cepat oleh Israel, jelas berkoordinasi dengan pemerintahan Trump karena tantangan dari Iran. Dengan Teheran mengatakan bahwa setiap serangan terhadap Lebanon akan dibalas dengan respons dari Iran untuk segera kembali menyerang elemen Hizbullah di Lebanon Selatan dan menguji Iran. Sekali lagi, saya pikir itu bisa dianggap sebagai kemenangan bagi Trump dan juga bagi Perdana Menteri Netanyahu, karena tidak memicu respon langsung dari Iran. Ini merupakan indikasi bahwa syarat-syarat perdamaian Israel-Lebanon, syarat-syarat untuk mendorong Hizbullah keluar dari jangkauan Israel di sepanjang perbatasan utara, tidak akan ditentukan oleh kehendak Teheran. Itu akan ditentukan oleh pemerintah Lebanon sendiri, bersama dengan para perantara di Washington dan calon mitra di Yerusalem. Apa artinya ini bagi jalur diplomatik yang Anda bicarakan? Baru minggu lalu kita melihat Washington menjadi perantara gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Namun Hizbullah masih menjadi masalah utama di sini, Mike. Mereka terus menembakkan serangan ke arah Israel. Dan kita terus melihat Israel merespons ancaman dari Hizbullah ini. Apa arti semua ini bagi jalur diplomasi saat ini? Nah, Anda tahu, ada sesuatu yang agak terlewatkan saat ini, dan itu agak mengkhawatirkan, yaitu Washington terus merangkul Ketua Parlemen Lebanon, Berry, yang berasal dari Partai Amal dan memiliki hubungan dengan Hizbullah, dan hampir bertindak di sini, seolah-olah dia adalah semacam perantara yang kredibel. Nah, dalam masa dan konteks yang berbeda, ya, jika Anda ingin berkomunikasi dengan Hizbullah,
Barry akan menjadi orang paling menonjol yang bisa Anda hubungi. Tapi itu bertentangan dengan pesan yang terus dikirimkan Washington bahwa segala sesuatu harus melalui pemerintah Lebanon dan Angkatan Bersenjata Lebanon. Bahwa mereka adalah satu-satunya mitra di sini, bahwa tidak bisa. Diplomasi tidak bisa dilakukan melalui aktor lain manapun, melalui jalur lain manapun. Jadi pesan-pesan itu saling bertentangan saat ini. Apakah memang ada saran dari pihak Israel untuk, hey, jaga jarak dari Ketua Barry? Kami sebenarnya belum mendengar itu, setidaknya tidak secara publik di sini. Tapi menurut saya itu adalah perkembangan yang paling penting dan paling menonjol sejauh ini. Meskipun agak luput dari perhatian karena bisa dimaklumi dengan adanya misil yang berterbangan. Orang pasti fokus ke hal-hal seperti itu. Tapi menurut saya itu adalah sesuatu yang perlu diperhatikan. Lebih dari apapun. Apakah Washington sekarang menambah lapisan diplomasi lain di sini dan di sekitar, melewati pemerintah Lebanon yang sebenarnya sedang mereka coba perkuat? Dan sebenarnya justru melemahkan mereka dengan mencoba lewat ketua parlemen di sini untuk bernegosiasi langsung dengan Hizbullah dan dampak apa yang mungkin ditimbulkan ke depannya. Mike Wagoner, saya punya poin yang sangat penting untuk disampaikan kepada para pemirsa kita. Terima kasih atas semua pembaruan dari Washington ini. Selalu saya hargai. Baik, sekarang kita lanjutkan percakapan ini di studio bersama koresponden senior Timur Tengah I24 News English, Ariel Osran, serta analis urusan internasional Dan Perry, mantan editor Eropa dan Timur Tengah di Associated Press. Bapak-bapak, terima kasih sudah bersama kami di studio I24 News English hari ini. Dan saya ingin mulai dengan Anda. Kita akan membahas Lebanon nanti, tapi mari kita mulai dengan Iran. Apa yang berhasil dicapai Israel hari ini dengan membalas serangan Iran? Pesan apa yang baru saja diterima oleh rezim tersebut? Pesannya adalah, jika kalian menyerang kami, kami akan menyerang kalian. Itu sedikit seperti pesan selevel anak TK. Karena secara strategis memang ada. Ada masalah yang jauh lebih besar di sini. Yaitu, apakah kita percaya pada pembicaraan ini? Bahwa eskalasi di Lebanon dan upaya Iran untuk menggabungkan dua arena tersebut sedang merugikan. Dan mengenai Trump, sepertinya dia ingin semuanya tetap tenang. Tapi di sisi lain, Anda tahu, dia mengatakan kepada Netanyahu untuk tidak menyerang, dan Netanyahu tetap melanjutkan serangan pada malam hari, dan itulah sebabnya Iran membalas. Agak misterius, apa yang sebenarnya ingin mereka capai dengan ini? Mungkinkah Netanyahu menyerang? Membangkang pada Trump, sulit dipercaya. Dia justru mematuhi Trump nanti hari ini setelah cuitan terkenal itu. Iran jelas tidak bisa diyakinkan untuk mengubah caranya hanya melalui tindakan taktis kecil seperti ini. Dan saya pikir itu juga berlaku di Lebanon. Ada masalah yang lebih besar di sini, menurut saya, yaitu apakah kita ingin mencapai sebuah kesepakatan? Jika tidak, apa alternatifnya? Apakah kita percaya bahwa kesepakatan bisa dicapai dengan Hizbullah dan Iran? Saya mendukung perubahan paradigma di kedua bidang tersebut. Israel sangat menjaga haknya untuk beroperasi di Lebanon, dan itulah keberhasilan besar hari ini. Bahwa meskipun ada ancaman dari Iran, mereka tetap maju dan menyerang di Lebanon. Tapi saya mempertanyakan, apakah lebih banyak serangan tingkat rendah di Lebanon, menghantam sebuah gedung di sini, dan Anda tahu, sebuah instalasi di sana, dan seorang operator di tempat lain, akan mengubah situasinya. Dan situasinya memang perlu diubah. Dan omong-omong cara seperti ini, seperti biasanya, sudah gagal selama 45 tahun. Jadi saya rasa kita akan membahas Lebanon nanti. Tapi saya pikir 48 jam terakhir yang bagi banyak dari kita terasa seperti sedang mempertaruhkan terjadinya ledakan perang secara menyeluruh. Lagi. Tanpa strategi yang jelas, dengan Perdana Menteri yang tidak pernah memberikan wawancara, tidak pernah menjelaskan apa sebenarnya yang begitu penting dari menyerang Dahiyah, yang menurut semua pihak tidak memberikan alternatif serius selain membiarkan Hizbullah terus menembaki komunitas-komunitas di utara ini, atau membiarkan Iran menembak ke arah Israel dan tidak merespons. Saat ini Israel tidak menginginkan gencatan senjata dengan Hizbullah, dan Hizbullah juga tidak menginginkan gencatan senjata dengan Israel. Saya rasa kita harus jujur. Hizbullah menyerang Israel segera setelah perang dengan Iran dimulai, dan Israel seolah-olah memanfaatkan hal itu, mengambil kesempatan itu untuk pada dasarnya memulai kembali perang melawan Hizbullah. Dan pendapat saya sendiri adalah terkait Hizbullah, saya ingin mereka dihancurkan. Saya ingin mereka lenyap dari muka bumi. Dalam keinginan itu, saya sejalan dengan pemerintah Israel dan pemerintah Lebanon, serta hampir semua orang yang berpikiran benar di dunia ini. Tapi saya tidak berpikir strategi saat ini akan mencapai tujuan itu ketika mereka pada dasarnya bersembunyi di utara, di lembah Abeka. Dan Israel tidak akan maju 100 mil ke utara dan menduduki 2/3 Lebanon, serta menyingkirkan mereka melalui pertempuran darat.
Tanpa itu, saya tidak yakin saya melihat apa yang dicapai dari semua ini. Baiklah, kita akan membahas lebih lanjut tentang Lebanon nanti dalam siaran ini. Tapi Ariel, mari kita fokus pada perkembangan yang kita lihat hari ini antara Iran dan Israel. Bagaimana dengan negara-negara Teluk? Apakah kita sudah mendengar pernyataan dari mereka? Dan apa arti dari eskalasi ini? Atau sekarang tidak adanya eskalasi bagi mereka? Ya, mereka tetap diam. Orang-orang Saudi, mereka membantah bahwa pangkalan udara Pangeran Sultan menjadi target. Dan mereka mengumumkan bahwa salah satu rudal Houthi yang diluncurkan ke arah Israel jatuh di wilayah Saudi, tepat di dekat perbatasan dengan Yaman dan tidak sampai ke Israel. Mereka sedang mengamati ini. Anda tahu, mereka tidak ingin. Mereka sudah terlibat lebih jauh daripada yang mereka inginkan. Mereka mendapati diri mereka menjadi target diserang oleh Iran ketika IS menyerang target-target Iran atau menyerang sebuah kapal di Selat Hormuz yang mencoba menuju ke pelabuhan Iran. Jadi mereka sudah terlalu terlibat daripada yang mereka inginkan. Namun kita melihat bahwa mereka sedang mengamati dinamika ini. Saya rasa beberapa dari mereka merasa iri dengan respons Israel yang menunjukkan seperti apa ketika sebuah negara tidak menerima satupun serangan Iran di wilayahnya. Dan menunjukkan semacam upaya penangkalan terhadap Iran, sesuatu yang sama sekali tidak dimiliki oleh negara-negara Arab Teluk. Tapi sebenarnya mereka tidak begitu. Mereka tidak tertarik untuk bersuara lantang tentang hal ini karena mereka tidak ingin memancing Iran lebih jauh lagi. Secara keseluruhan, kita melihat negara-negara Teluk kecuali Uni Emirat Arab dan Bahrain. Mereka tetap mempertahankan kebijakan meredakan ketegangan terhadap Iran. Dan dinamika dalam 24 jam terakhir tidak akan mengubah hal itu. Baiklah, saya ingin menambahkan perspektif lain tentang Iran dalam semua ini. Sekarang kita bersama Arash Azizi, seorang penulis kontributor di The Atlantic, juga penulis buku The Shadow Commander. Arash, ada pertanyaan besar di sini. Apakah Iran gagal hari ini dalam tujuannya menghubungkan front dengan Hizbullah, atau justru berhasil dengan caranya sendiri? Itu pertanyaan yang bagus. Dalam beberapa hal, Iran memang berhasil menghubungkan keduanya karena Iran sempat menyerang lalu diserang balik. Dan sekarang sepertinya semuanya sudah selesai. Tapi itu menunjukkan bahwa mereka akan menghadapi masalah atau akan datang ke Hizbullah lebih tepatnya. Tapi di saat yang sama, Amerika Serikat sangat menekankan agar mereka tidak menghubungkan kedua front ini. Iran tidak lolos begitu saja setelah menyerang tanpa mendapat serangan balasan. Jadi hasilnya campur aduk dalam hal ini. Ini bukan sesuatu seperti Anda melewati Rubicon. Anda memastikan kedua front itu sudah terhubung. Ini hanya menunjukkan bahwa Iran akan terus bersikeras melakukan hal ini. Tetapi mereka melakukannya bertentangan dengan keinginan pemerintah Lebanon yang terpilih secara demokratis. Dan itu adalah faktor penting yang harus diingat. Jadi kita harus mendorong hal itu dengan mengetahui bahwa Lebanon tidak akan menyukainya, Israel tidak akan menyukainya, Amerika Serikat juga tidak akan menyukainya. Dan banyak orang di Iran tentu saja juga tidak akan menyukainya, mempertanyakan mengapa Iran kembali terlibat perang dan mengapa rakyat Iran kembali melihat serangan terhadap negara mereka hanya karena mereka ingin membantu kelompok teroris yang berada ribuan kilometer jauhnya. Tapi apa yang ditunjukkan semua ini tentang kebutuhan Iran akan proksi utamanya saat ini, Hizbullah. Fakta bahwa mereka bersedia dan siap untuk hampir memulai kembali perang ini jika itu yang diperlukan untuk menunjukkan kepada Hizbullah bahwa mereka masih mendukung mereka. Apa arti semua ini tentang posisi yang sedang dihadapi Iran? Ini menunjukkan bahwa Iran tidak ingin dikeluarkan dari urusan Lebanon. Kepemimpinan Lebanon dalam beberapa hari terakhir pada dasarnya telah meminta Iran untuk pergi. Dan mereka telah melakukannya, Anda tahu, berulang kali belakangan ini. Dan Iran ingin menunjukkan bahwa mereka tidak akan melakukan itu. Dan bahwa poros perlawanan mereka harus terus berjalan. Serta mereka tidak akan menerima penurunan kapasitas regional mereka. Mereka ingin mengatakan tidak, kami masih merupakan kekuatan di Lebanon. Dan mereka akan menunjukkan hal yang sama di beberapa front lainnya. Mereka terus berpegang pada doktrin keamanan ini yang bergantung pada ketergantungan mereka pada milisi-milisi tersebut. Kita harus lihat apakah pada suatu saat mereka akan dipaksa untuk meninggalkannya.
Tapi untuk saat ini, mereka menilai bijaksana untuk terus melakukannya. Dan apa arti semua ini bagi negosiasi dengan Washington? Bagaimana hal ini memengaruhi posisi Iran di meja perundingan itu? Saya pikir mereka tetap pada pendirian mereka dan mereka akan terus mengajukan tuntutan mereka di meja perundingan. Saya rasa mereka sebenarnya tidak terlalu peduli tentang Lebanon di meja perundingan selama Israel tidak melakukan sesuatu yang benar-benar di luar kebiasaan. Seperti anda tahu, menduduki Beirut atau bergerak jauh ke utara Sungai Litani atau hal-hal seperti itu. Atau pengeboman besar-besaran di Beirut seperti yang pernah kita lihat. Selain itu, mereka tidak akan membiarkan Lebanon menghalangi kesepakatan dengan Amerika Serikat. Dengan kata lain, jika semua hal lain sudah siap, meskipun mereka banyak bicara soal pemisahan front atau mencegah hal itu, jika semua hal lain sudah siap, mereka akan menandatangani kesepakatan dengan Amerika Serikat dan kemudian berurusan dengan Israel dan markas besar. Apa maksudnya semua hal lain? Karena pada titik ini setidaknya secara publik sepertinya tidak ada hal lain yang sudah siap. Bukan hanya front Lebanon, tapi juga Selat Hormuz, juga isu nuklir. Ini adalah masalah uranium yang sangat diperkaya, yang tidak ingin dikeluarkan Iran dari negaranya. Jadi, apa yang sudah siap? Jadi, dalam jangka pendek, Iran menginginkan pembebasan aset-asetnya yang dibekukan, semacam pengakuan atas perannya di Hormuz. Dan Iran juga ingin mereka bersedia menangani uranium yang sangat diperkaya meskipun Amerika Serikat telah setuju agar uranium itu tidak keluar dari Iran tetapi agar uranium itu diencerkan di tanah Iran. Presiden sendiri yang mengusulkan hal itu. Jadi ini adalah beberapa isu utama dan sangat mungkin kedua belah pihak menemukan kesepakatan mengenai isu-isu ini. Setelah itu akan ada pembicaraan nuklear yang lebih luas tentang anda tahu program nuklear secara umum. Tapi sebuah kesepakatan yang entah bagaimana memasukkan bahasa tentang peran Iran dalam masalah hormon dan mencairkan aset-aset Iran sendiri, aset yang diblokir, itu sangat mungkin terjadi. Dan hal ini telah disarankan oleh Amerika Serikat beberapa kali. Dan jelas sekali Presiden Trump juga cukup ingin mendapatkan kesepakatan. Ini hanya soal apakah mereka bisa menemukan titik yang cocok. Ya, tentu saja itu masih menjadi pertanyaan besar yang membayangi pembicaraan ini. Raj, senang sekali bisa berbincang denganmu di I24 News English hari ini. Terima kasih. Terima kasih sudah mengundang saya. Ini benar-benar telah menjadi 24 jam yang rumit bagi para penduduk di sini, di Israel. Sekarang kita akan mendapatkan pembaruan dari garis depan dalam negeri. Baiklah, koresponden I24 News English, Balik Sledin. Bergabung bersama kami secara langsung dari Israel Tengah, Ramat Gan. Balik, saya harus katakan banyak warga di seluruh negeri merasa kebingungan. Mereka dibangunkan pagi ini oleh serangan rudal dari Iran dan Houthi di Yaman. Dan sekarang, sekitar 12 jam kemudian, semuanya sudah selesai. Pedoman Komando Front Dalam Negeri sudah kembali normal. Apa yang bisa kamu bagikan? Bagaimana suasana saat ini? Benar sekali, semuanya sudah kembali normal. Dan di sini di pusat Ramat Gan, orang-orang juga berlalu lalang. Seperti biasa, semuanya sama seperti tadi malam. Dan Komando Front Dalam Negeri baru saja memberikan instruksi baru, mengatakan bahwa semuanya akan kembali normal. Di seluruh negara Israel, kecuali garis konfrontasi antara Israel dan Lebanon. Artinya di wilayah itu, sistem pendidikan, fasilitas, dan sekolah diizinkan untuk beroperasi. Namun ini mengharuskan lokasinya dekat dengan tempat perlindungan agar bisa dicapai dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Ingat, di utara waktunya sangat-sangat singkat. Kita berbicara tentang kurang dari 1 menit untuk sebagian besar kasus. Juga terkait pembatasan untuk perkumpulan di tempat-tempat tersebut di garis konfrontasi, di luar ruangan maksimal 100 orang dan di dalam gedung hanya sampai 400 orang, serta pembatasan di tempat kerja. Pekerja masih memungkinkan, tetapi hanya di tempat-tempat di mana para pekerja benar-benar dapat mencapai tempat perlindungan dalam waktu singkat. Artinya, segala sesuatu kembali normal di seluruh Israel, kecuali di garis konfrontasi. Hal ini sendiri telah memicu kemarahan di antara masyarakat Israel Utara, khususnya mereka yang tinggal di dekat perbatasan dengan Lebanon. Sebagai salah satu dari seseorang yang memimpin forum untuk semua kota yang berada di garis konfrontasi mengatakan
bahwa tidak mungkin seluruh negara kembali normal sementara kami harus kembali ke tempat pelindungan kami. Tapi inilah kenyataannya. Saat ini satu-satunya situasi yang benar-benar berbahaya adalah di dekat garis konfrontasi. Sejauh yang kami tahu, Hizbullah tidak menembakkan ke arah kota-kota di utara Israel, tetapi jelas banyak roket atau drone yang mereka gunakan untuk menargetkan pasukan Israel di selatan Lebanon bisa memicu. Peringatan juga di kota-kota di utara Israel dan juga bisa saja mencapai kota-kota dan desa-desa tersebut. Dan itulah sebabnya Komando Front Dalam Negeri tetap memberlakukan beberapa pembatasan setidaknya untuk garis konfrontasi. Sekali lagi, wilayah Israel lainnya sudah kembali normal. Dan omong-omong ini adalah keputusan yang bagus katakanlah oleh Menteri Transportasi karena tidak menutup bandara di Israel. Bandara itu memang tidak ditutup. Dan ternyata itu adalah keputusan yang tepat. Dan tentu saja ini kabar baik bagi para pelancong yang keluar masuk negara. Malik Slidin melaporkan kabar terbaru dari Israel Tengah. Terima kasih atas laporannya. Kembali di studio bersama Ariel dan Dan. Dan sekali lagi, bagaimana pendapatmu tentang bagaimana kawasan ini memandang momen ini, terutama terkait Iran, Lebanon, dan negara-negara Teluk yang juga sedang memperhatikan? Saya rasa mereka menyimpulkan, seperti banyak pengamat lainnya, bahwa Amerika Serikat berhasil mengubah kemenangan menjadi kekalahan. Kemenangan militer itu luar biasa. Maksud saya jelas sekali. Rezim itu dihajar dengan berbagai cara dan setengah dari pimpinan mereka sudah hilang. Dan seharusnya mereka menjadi gentar. Namun, nyatanya mereka tampaknya tidak takut jika perang dimulai lagi, menyerang Israel karena mereka mati-matian ingin mengaitkan Lebanon dengan isu Iran. Meskipun seperti yang kita dengar dari para analis, mereka sebenarnya tidak peduli dengan Lebanon. Tapi mereka peduli untuk menunjukkan kekuatan dan ingin dianggap sebagai kekuatan patron di Lebanon. Dan mereka sangat peduli, sampai-sampai mereka rela mengambil risiko menggagalkan pembicaraan damai. Kenapa bisa begitu? Karena mereka sebenarnya berpikir, saya rasa sekarang sudah jelas, bahwa mereka memiliki posisi yang lebih kuat karena mereka telah menemukan kekuatan asimetris dengan memblokir Selat Hormuz. Dan seperti yang kita bahas minggu lalu, sungguh sulit dipercaya bahwa AS menyerang Iran tanpa memiliki rencana yang jelas untuk mencegah tindakan yang benar-benar bisa diprediksi ini, yang akhirnya membuat ekonomi global panik. Dan saat ini mereka bertaruh, dan menurut saya memang benar, bahwa dunia barat tidak akan sanggup menghadapi 3, 4, 5 bulan penderitaan ekonomi. Dan sejak awal, menurut saya, seharusnya sudah disampaikan kepada dunia bahwa gagasan untuk menjatuhkan rezim Iran ini. Dan ingat, itu adalah tujuan awalnya. Bukan uranium yang diperkaya seperti yang diklaim Trump dan Netanyahu setahun yang lalu. Itu bukan tujuan publik yang dinyatakan, tapi tetap saja. Hari pertama, Netanyahu, baik Netanyahu maupun Trump, tapi terutama Trump, tampil di TV dan berkata, setelah ini selesai, rakyat Iran, kalian akan bisa mengambil kembali negara kalian. Dan seluruh alasan mereka mengirim kapal induk ke sini adalah karena mereka memberitahu rakyat Iran bahwa bantuan sedang dalam perjalanan setelah Iran membantai puluhan ribu orang. Dan idenya adalah, tentu saja, setelah rezim itu benar-benar dilumpuhkan. Dan saya sendiri cukup bodoh untuk tampil di setiap stasiun televisi dan mengatakan bahwa inilah saatnya untuk memberlakukan syarat-syarat penyerahan karena mereka tidak irasional dan mereka tahu mereka harus menyerah. Dan syarat-syarat penyerahan itu seharusnya hal-hal yang baik dan adil. Hanya soal nuklir saja, yang sekali lagi, Trump bilang sudah selesai setahun yang lalu. Tapi milisi-milisi yang saat ini dilindungi Iran di Lebanon, dan misil-misil, reformasi demokratis, dan mungkin pergantian rezim. Tidak ada yang membicarakan apapun. Dan Trump dengan sangat memalukan, pada dasarnya memohon mereka untuk menghidupkan kembali JCPOA yang dinegosiasikan di bawah Barack Obama. Maksud saya, dia akan mengklaim sebaliknya. Dan saya sudah melihatnya, kita semua sudah melihatnya, saya rasa, di Meet the Press. Saat dia mengatakan bahwa Iran sudah memperkaya uranium, bahkan saat itu atau sesuatu selama kesepakatan itu. Itu tidak benar. Assad mengatakan itu tidak benar. CIA mengatakan itu tidak benar. IAEA juga mengatakan itu tidak benar. Dia meninggalkan kesepakatan itu, dan sekarang dia akan mencoba menghidupkannya kembali. Dan itu saja yang akan dia dapatkan. Dan sebagai gantinya, itu saja yang dia minta. Dan sebagai gantinya, mereka akan memberikan rezim ini puluhan miliar dolar dalam bentuk aset yang dicairkan dan keringanan sanksi. Dan mungkin lebih banyak lagi. Beberapa perkiraan menyebutkan 300 miliar dolar. Pembicaraan tentang penggulingan rezim tersebut akan berhenti untuk waktu yang lama. Dan rezim tersebut adalah organisasi kriminal yang menjadi musuh rakyat Iran, kawasan, dan dunia, bukan hanya musuh Israel. Jadi jika kita berpikir bahwa inilah posisi kita sekarang, mengingat keberhasilan luar biasa yang didorong oleh kemampuan intelijen Israel yang tiada banding pada minggu pertama perang, itu benar-benar mengejutkan.
Saya yakin ketika saya mendukung perang, bahwa mereka punya rencana, bahwa CIA, Mossad, dan KGB, FSB dan Tiongkok, semuanya sudah siap untuk mengatur kudeta. Ternyata tidak ada satupun dari itu yang terjadi. Dan itu adalah kegagalan strategis yang benar-benar membuat saya tercengang. Ya, kita tentu masih harus melihat detail dari kesepakatan apapun setelah semuanya disepakati, karena saat ini belum ada kesepakatan apapun di atas meja. Tapi Ariel, ketika berbicara tentang siapa yang memegang kendali di rezim tersebut, ada laporan baru dari Iran International bahwa pemimpin tertinggi Muhammad Javadollah Khamenei, dia belum berkomunikasi dengan pimpinan Iran selama lebih dari 24 jam sampai saat ini. Itu berarti ketika semua ini terjadi, bukan pemimpin tertinggi yang benar-benar mengambil keputusan. Apakah itu berarti IRGC yang memegang kendali? Setiap kali kita merujuk pada pengambilan keputusan oleh Mujtaba Khamenei, kita harus menambahkan garis miring IRGC karena kita belum pernah melihatnya dan kita tahu bahwa jika dia masih hidup, dia akan sejalan dengan IRGC. Tidak benar-benar menjadi faktor penyeimbang seperti ayahnya. Pada akhirnya, fakta bahwa kita belum pernah melihatnya sampai sekarang menunjukkan salah satu dari 3 kemungkinan. Bahwa dia mengalami cacat parah sehingga tidak bisa menunjukkan wajahnya di depan umum. Bahwa dia sedang koma atau bahwa dia sudah meninggal. Tidak ada penjelasan masuk akal lain atas fakta bahwa kita belum pernah melihat Mujtaba Khamenei atau mendengar suaranya. Faktanya, media pemerintah Iran sedang menggali arsip untuk mencari foto-foto lama Mujtaba. Untuk dipasang di media sosial sebagai referensi untuk mengingatkan rakyat Iran bahwa mereka memiliki pemimpin tertinggi yang konon masih hidup dan masih mengambil keputusan, tetapi tidak ada foto terbaru sejak 28 Februari. Itulah saat ayahnya dieliminasi. Dia berdiri tepat di sebelahnya ketika serangan itu terjadi. Jadi, ini menunjukkan tantangan dan komplikasi lebih lanjut ketika Anda mencoba menghadapi rezim Iran. Dengan siapa Anda sebenarnya berbicara? Jadi pada akhirnya, inilah salah satu tantangan utama yang telah disuarakan oleh Presiden Trump. Dan ini sekali lagi menunjukkan semakin lemahnya rezim Iran. Mereka pasti benar-benar bersinar. Jadi dia canggung dengan dia orang yang rendah hati, dia sangat beragama. Humble guy, he's very pious. Baiklah, Ariel Oseran, saya ingin mengucapkan terima kasih atas pembaruan tersebut. Dan Perry, tetaplah bersama saya di studio. Masih banyak yang akan kita bahas setelah jeda singkat di I24 News English, jadi jangan kemana-mana. Saat kami kembali, kami akan membahas tentang Hizbullah, front Lebanon, dan bagaimana Iran mencoba serta berhasil. Kemungkinan besar tidak akan menghubungkan keduanya. Kita akan membahas semuanya setelah jeda singkat di sini, di II24 News. Selamat datang kembali di I24 News English. Liputan kami tentang Iran berlanjut, tetapi di arena yang sedikit berbeda. Piala Dunia dimulai minggu ini di bawah bayang-bayang politik dengan tim Iran terjebak antara sepak bola dan perang. Para pemain Iran telah menerima visa IASREP, tetapi beberapa anggota staf ditolak masuk, memaksa tim untuk bermarkas di Meksiko dan bepergian ke Amerika Serikat dengan pembatasan ketat untuk pertandingan. Iran dijadwalkan bermain di kota-kota tuan rumah AS Serikat, termasuk Los Angeles dan Seattle, meskipun ketegangan dengan Washington dan Israel terus memengaruhi kekhawatiran keamanan di sekitar turnamen tersebut. Teheran menuduh AS mempolitisasi Piala Dunia, sementara Washington mengatakan keputusan visa didasarkan pada keamanan nasional. Untuk wawasan lebih lanjut, kami sekarang bersama Negin Musahedi, jurnalis di Iran International dan pembawa acara podcast Eye for Iran. Saya penasaran ketika kita melihat Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko, seberapa terlihat isu Iran di sana? Apakah para penggemar menganggap ini sebagai isu olahraga? Apakah perang dan kontroversi visa lebih mendominasi percakapan? Itu tergantung pada siapa yang Anda tanyakan. Jadi, jika Anda bertanya kepada orang Iran, khususnya orang Iran yang menentang rezim, yang merupakan mayoritas orang Iran di Kanada dan Amerika Serikat misalnya, mereka tidak melihat tim Meli, seperti yang kami sebut dalam bahasa Farsi, sebagai tim nasional mereka. Mereka melihatnya sebagai tim Republik Islam, yang mereka bedakan dari Iran itu sendiri.
Jadi mereka akan turun ke jalan memprotes tim ini. Sekarang ada juga orang-orang yang kamu tahu mungkin tidak melihat olahraga sebagai sesuatu yang politis, tapi sulit untuk tidak melihat dunia olahraga sebagai sesuatu yang politis. Di negara seperti Republik Islam Iran, Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC benar-benar memiliki pengaruh di hampir semua hal, termasuk olahraga. Bagi banyak orang Iran, seperti yang baru saja kamu katakan, Timeli, selalu membawa beban politik tertentu. Jadi, apakah momen ini menambah beban itu? Atau apakah tim nasional masih bisa menyatukan rakyat Iran? Atau justru memperlihatkan perpecahan di dalam dan luar negeri? Ini jelas memperlihatkan perpecahan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri juga. Karena seperti yang saya katakan, ada beberapa orang yang ya mereka menentang rezim, tapi mereka masih mencari-cari alasan ketika berbicara tentang tim sepak bola itu sendiri. Tapi secara umum, mayoritas tidak melihat ini sebagai tim nasional mereka. Dan kamu tahu, kalau sudah bicara tentang Iran, semuanya bersifat politis. Karena ketika kamu hidup di bawah kediktatoran yang mengontrol semua aspek kehidupanmu, kamu tahu, olahraga pun jadi politis. Bahkan musik juga menjadi sesuatu yang politis karena sekali lagi, negara juga mengontrol itu. Dan banyak orang melihat Timeli sebagai pihak yang menuruti rezim Iran. Yang lain bilang, ya kamu tahu, itu pekerjaan mereka. Mereka berolahraga dan harus berurusan dengan itu. Tapi kamu tahu, kita tidak bisa lupa bahwa ada pemain sepak bola, atlet yang telah dieksekusi dalam gelombang protes Januari. Dan mereka yang terbunuh selama gelombang protes Januari melawan rezim. Jadi pasti akan ada banyak orang yang membawa bendera singa dan matahari, bendera Shir Horshi, seperti yang kami katakan dalam bahasa Farsi, memprotes fakta bahwa FIFA tidak mengizinkan bendera singa dan matahari masuk ke pertandingan, ke arena. Jadi FIFA sendiri juga telah membuat situasi ini menjadi politis, karena kenapa harus melarang hal seperti itu? Lalu bagaimana dengan keputusan AISIK untuk memberikan visa kepada para pemain itu sendiri? Meskipun beberapa anggota tingkat atas dari organisasi secara keseluruhan tidak diizinkan masuk ke negara tersebut. Jadi sebagian besar orang Iran di diaspora bahkan menentang hal itu. Mereka tidak percaya bahwa para pemain itu seharusnya mendapatkan visa karena mereka merasa para pemain tersebut mewakili negara yang saat ini mereka lawan pada dasarnya. Maksud saya memang ada perang antara Amerika Serikat dan Iran meskipun ada yang disebut gencatan senjata ini. Serangan masih terus terjadi seperti yang Anda tahu sendiri apalagi Anda berada di Israel. Jadi banyak orang Iran di diaspora sangat menentang bahkan keputusan untuk memberikan visa kepada para pemain itu sendiri dan merasa bahwa itu adalah sebuah pengkhianatan. Tentu saja akan ada lebih banyak pembaruan yang bisa kita ikuti sepanjang minggu saat pertandingan-pertandingan ini dimulai. Negin Musahedi senang sekali bisa berbincang dengan Anda di I24 News English hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sementara itu perkembangan di front utara terus berlanjut dan sekarang kami ingin mendapatkan pembaruan dari koresponden I24 News kami, Joe Brown. Dia bergabung bersama kami dari lapangan di Israel Utara dekat perbatasan dengan Lebanon. Joe, kabar terbaru dari Iran, mereka mengancam Israel agar tidak menyerang dimanapun di Lebanon untuk saat ini. Israel tidak mengindahkan ancaman ini. Apa perkembangan terbaru di lapangan? Pada dasarnya, kita berada dalam situasi seperti Chagatya bagi mereka yang tahu kisah Paskah Yahudi, di mana satu hal akan memicu sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi, menurut Hizbullah, jika Israel menyerang Lebanon Selatan, maka mereka akan menyerang Israel Utara. Jika Hizbullah menyerang Israel Utara, maka Israel akan menyerang Beirut. Dan jika Israel menyerang Beirut, maka Iran akan ikut terlibat. Tapi hari ini kita telah melihat bahwa Israel telah menyerang Lebanon Selatan sepanjang hari. Ada serangan di Tirus dan daerah sekitarnya. Media Lebanon melaporkan bahwa satu orang tewas di atas sepeda motor di Tirus. Dan ini merupakan bagian di mana IDF sering melakukan serangan akhir-akhir ini. Itu hanya sedikit lebih ke utara dari Sungai Litani. Dan tentu saja ini bersifat simbolis karena disitulah markas besar IDF pernah berada saat pendudukan pada tahun 1980-an. Sekarang hanya ada beberapa sirene sejak dugaan perpanjangan gencatan senjata hari ini. Ada 2 kali sirene berbunyi, total ada 4 rudal, 2 diantaranya berhasil dicegat di atas Lebanon Selatan dan 2 lainnya jatuh di dekat tentara IDF di Lebanon Selatan.
Jadi, disitulah Hizbullah memfokuskan sebagian besar serangannya sejauh ini. Namun, kekhawatirannya adalah mereka akan kembali melakukan apa yang mereka lakukan sebelumnya dan perlahan-lahan menambah serangan ke Israel Utara untuk memancing reaksi dari Israel sampai mereka mendapatkan respons yang diinginkan. Hizbullah berada dalam situasi di mana Lebanon sedang mencoba bernegosiasi dengan Israel. Iran juga kabarnya sedang mencoba bernegosiasi dengan Amerika Serikat terkait Israel. Mereka, Hizbullah, tidak ingin ada perdamaian di wilayah tersebut karena mereka ingin mengambil keuntungan dari kekacauan dan ketidakstabilan di Lebanon. Jadi sangat mungkin mereka akan melangkah lebih jauh dan mengarahkan rudal mereka lebih ke kota-kota dan desa-desa di sepanjang garis konfrontasi. Dan jika semua itu benar, hal tersebut akan memicu peristiwa yang pada akhirnya akan menyebabkan dimulainya kembali serangan dari Iran. Apakah ini akan berlangsung lebih lama atau seperti yang kita lihat hari ini ketika hanya ada beberapa rentetan serangan dari Teheran, sekitar 2 lusin roket ditembakkan ke Israel dengan kerusakan yang terbatas? Kita belum tahu, namun ini bukan sesuatu yang... Penduduk Israel Utara khususnya sangat ingin menghindari hal ini, terutama mengingat betapa dekatnya Hizbullah dengan perbatasan mereka dan betapa mematikan serta berbahayanya serangan-serangan ini, khususnya dari perbatasan utara. Saya koresponden I24 News Joe Brown melaporkan kabar terbaru dari Flon Utara. Terima kasih atas pembaruan dari lapangan tersebut. Kembali di studio, masih bersama saya, analis urusan internasional, dan Perry, dan sekarang juga bergabung bersama kami, koresponden senior I24 News English, Owen Altman. Owen, ketika kita melihat bagaimana Perdana Menteri menangani peristiwa hari ini, ada spekulasi bahwa hal ini telah dikoordinasikan dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Bagaimana Netanyahu dapat menggambarkan momen ini kepada para pendukungnya, bahwa dia telah berani menghadapi Presiden Amerika Serikat? Karena selama beberapa bulan terakhir, ada pembicaraan bahwa Israel telah menjadi negara bagian ke-51 yang ditentukan oleh apapun yang diinginkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Apakah narasi itu berubah hari ini? Ya, itu salah satu cara melihatnya, Nicole. Saya pikir hal yang harus kita perhatikan sebagai orang Israel adalah bahwa Donald Trump merasa penting baginya untuk terlihat menjaga jarak dari Israel. Apakah itu benar atau tidak benar? Atau ada sesuatu di balik layar? Donald Trump ingin kesan itu tersebar luas. Dan saya curiga bukan hanya untuk Iran, tapi juga untuk publiknya sendiri dan para pemilihnya sendiri. Perang jelas tidak populer di Amerika Serikat. Israel juga tidak populer di Amerika Serikat. Dan itu adalah latar bagi banyak hal yang sedang terjadi. Nicole, saya rasa kita semua punya perasaan bahwa kita akan melihat dampak opini publik Amerika terhadap Israel, terhadap kebijakan Amerika terhadap Israel di era setelah Trump. Tapi kita sudah melihatnya di era Trump. Inilah faktor tersembunyi di balik sikap Donald Trump ketika dia mengatakan kepada Benjamin Netanyahu bahwa Netanyahu harus menerima kesepakatan Iran apapun yang dicapai oleh Amerika Serikat. Ini sebagian karena kepribadian dan gaya Donald Trump sendiri, tentu saja. Tapi juga karena saya pikir Trump memahami bahwa Netanyahu tidak seperti dulu, tidak punya pilihan lain dalam politik Amerika. Ini bukan situasi yang kita lihat pada tahun 2015 dengan Barack Obama, atau sampai tingkat tertentu pada tahun 2024 dengan Joe Biden, di mana Netanyahu bisa pergi ke Kongres, bisa mendekati politisi yang bersahabat di partai presiden itu sendiri, apalagi mendekati partai oposisi. Netanyahu menghadapi Amerika Serikat, di mana Israel mendapat penilaian buruk dalam opini publik Amerika di hampir setiap jajak pendapat. Bahkan di Partai Republik, warga Amerika di bawah usia 50 tahun, bahkan dalam survei Pew terbaru, bahkan lebih kuat daripada di survei sebelumnya, tidak menyukai Israel. Dan satu-satunya sumber dukungan nyata bagi Israel adalah dari kaum Republikan yang berusia di atas 50 tahun. Bahwa Netanyahu tidak punya pilihan selain Trump. Dan saya pikir Trump memahami hal itu. Ini adalah seorang presiden yang memahami pengaruh, yang memahami keseimbangan kekuasaan dan hubungannya dengan para pemimpin asing. Dan itu adalah tangan tersembunyi. Sekarang, mungkin saja ada koordinasi di balik layar yang dapat memenuhi kebutuhan politik kedua pemimpin tersebut. Kamu benar sekali, Nicole. Tapi fakta bahwa Donald Trump berpikir dia menang dengan menunjukkan bahwa dia menjaga jarak dari Israel adalah sesuatu yang benar-benar harus kita perhatikan. Dan, aku melihatmu. Baiklah. Sungguh mengejutkan bahwa dia berusaha keras untuk menjaga jarak dari Israel dan secara khusus mempermalukan Netanyahu. Minggu lalu, membocorkan bahwa dia memakinya dan menyebutnya gila. Dan kami punya masalah dengan mikrofonmu, kami akan mencari solusinya. Kamu tunggu sebentar saja, tim teknis kami akan datang dan memperbaikinya. Sementara itu, kami akan menghadirkan tamu lain. Sekarang bersama kami, Hussein Abdul Hussein, seorang peneliti di Foundation for Defense of Democracies.
Hussein, saat ini kita sedang membahas Front Lebanon dan itu berarti Hizbullah. Tapi bagaimana dengan negara Lebanon? Apa yang diharapkan dari mereka sekarang jika Hizbullah terus menembaki Israel? Bagaimana negara Lebanon menyikapi situasi ini? Begini, jelas bahwa negara Lebanon punya kemauan, tapi tidak punya kemampuan. Minggu lalu, negara Lebanon menandatangani dokumen bersama yang bersejarah dengan Israel. Dokumen itu memetakan cara kedua negara dan Amerika Serikat akan menghentikan perang, melucuti senjata Hizbullah, memastikan Israel mundur, dan kemudian Lebanon menjadi berdaulat serta menguasai wilayahnya. Sekarang, sayangnya, pemerintah Lebanon tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan Hizbullah, dan Hizbullah bersikeras. Mereka berkata, dengarkan, pertama-tama, kami punya saluran terpisah ke Presiden Trump. Presiden Trump terus-menerus mengatakan, saya sudah berbicara dengan Hizbullah. Dan yang kedua, orang-orang Hizbullah mengatakan bahwa mereka punya kekuatan, jadi silahkan coba hentikan kami. Bahkan jika ini situasinya, saya pikir kita harus tetap mendukung pemerintah Lebanon, fokus pada mereka, jangan membuka saluran sampingan dan dukung mereka. Cobalah Anda tahu, berikan mereka dukungan yang mereka butuhkan untuk benar-benar melaksanakan rencana yang telah mereka sepakati dengan Israel. Bagaimana Ketua Parlemen Nabi Berry berperan dalam hal ini? Ada laporan bahwa dia bukan lagi sekedar saluran sampingan bisa dibilang, tetapi Washington juga bernegosiasi dengannya dalam hal benar-benar melaksanakan kehendak Hizbullah. Tapi apakah itu berarti melewati pemerintah Lebanon sendiri, khususnya Joseph Aoun? Ya, benar sekali. Dan itu bertentangan dengan kebijakan Amerika Serikat. Maksud saya, Menteri Luar Negeri Rubio dan timnya telah menghabiskan waktu dan upaya untuk membangun saluran pembicaraan langsung antara pemerintah Israel dan Lebanon. Lalu tiba-tiba, Berry membangun jalurnya sendiri karena mereka menentang pembicaraan langsung. Jadi sekarang mereka ingin pembicaraan tidak langsung melalui Amerika Serikat. Dan sekarang Berry adalah orang yang berbicara dengan Hizbullah secara tidak langsung. Ini adalah saluran yang terpisah. Ini adalah saluran Hizbullah dan seharusnya tidak ada karena intinya adalah untuk memastikan bahwa pemerintah Lebanon adalah pihak yang bertanggung jawab dan yang berbicara atas nama Lebanon, bukan Hizbullah yang memegang kendali. Dan kamu tahu bersama sekutunya, Nabih Berry. Bagaimana dengan warga Lebanon? Apakah ada tanda-tanda meningkatnya frustrasi terhadap cara negara Lebanon menangani Hizbullah atau bahkan terhadap cara Hizbullah beroperasi di negara itu? Survei yang kami miliki menunjukkan bahwa 1 dari 2 warga Lebanon, termasuk Syiah, 1 dari 2 warga Lebanon ingin Hizbullah dilucuti senjatanya dan menginginkan perdamaian dengan Israel. Ini adalah survei yang dilakukan pada bulan Mei. Dan jika Anda mengeluarkan komunitas Syiah yang merupakan 27% dari populasi, angka ini naik menjadi 65%. Itu berarti hampir 2 dari 3 orang Lebanon ingin Hizbullah dilucuti dan menginginkan perdamaian dengan Israel. Angka-angka ini belum pernah terjadi sebelumnya di kawasan tersebut. Dan saya pikir ini adalah sesuatu yang bisa kita kembangkan, dan saya pikir Presiden Aoun dan Perdana Menteri Sulaiman memahami sentimen dan denyut nadi masyarakat. Di sini, Hizbullah tidak peduli apa yang dipikirkan rakyat Lebanon. Hizbullah ingin menjalankan perintah Iran. Dan saya pikir pada titik ini Hizbullah bertentangan dengan mayoritas rakyat Lebanon, meskipun mereka masih mendapat dukungan dari mayoritas Syiah. Tapi meskipun begitu, jika 1 dari 2 orang Lebanon ingin Hizbullah dilucuti, apakah mereka akan membiarkan Israel atau Amerika Serikat melakukan itu? Atau harus pasukan bersenjata Lebanon yang melakukannya? Padahal mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk benar-benar melakukan itu. Saya rasa mereka tidak memilih-milih. Mereka mengerti, dan jika mereka tidak punya kemampuan, maka orang lain yang harus melakukannya. Saya rasa mereka tidak menentang gagasan untuk melakukannya. Saya rasa mereka juga tidak menentang CENTCOM membantu pihak Lebanon melakukannya. Kau tahu, menurut saya saat ini mereka menerima semua saran dan semua bahwa kita perlu mereformasi Angkatan Bersenjata Lebanon dan mendukung mereka agar mereka bisa melakukannya. Atau agar mereka dapat menegakkan peta jalan yang telah disepakati kedua negara minggu lalu tentang bagaimana melucuti senjata Hizbullah dan melanjutkan prosesnya.
Apakah ini bisa menjadi langkah nyata, zona percontohan yang disepakati minggu lalu dalam kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat antara Israel dan Lebanon? Zona percontohan di mana Angkatan Bersenjata Lebanon sudah menunjukkan tanda-tanda mereka masuk ke selatan Sungai Litani. Namun, di wilayah-wilayah di mana Hizbullah sudah disingkirkan. Jadi, apakah ini menunjukkan bahwa zona percontohan ini hanya bisa berhasil jika Israel terlebih dahulu menyingkirkan Hizbullah? Saya pikir ini satu-satunya jalan ke depan. Saya pikir saluran resmi Washington, pemerintah ke pemerintah, rencana yang kita miliki. Menurut saya ini satu-satunya jalan ke depan. Perlu diingat, zona perkontohan itu sendiri belum ditetapkan karena militer Lebanon belum benar-benar datang ke Washington dengan peta yang sudah disiapkan. Tapi saya berharap ke depannya pada suatu saat tentara Lebanon akan mulai bekerja sama. Dan ketika ini terjadi, inilah cara untuk maju. Saya tidak melihat cara lain. Dan sekarang Anda tahu mengapa Hizbullah sangat keras dalam hal pertama, merusak pembicaraan, menentang pembicaraan, menembaki Israel, membuat Iran menembakkan rudal ke Israel. Hizbullah telah berusaha keras untuk menjelek-jelekan Aoun dan pemerintah, serta menghentikan pembicaraan, membuat saluran alternatif dan menggunakan rudal untuk memperburuk situasi agar tidak ada pembicaraan damai. Jadi perilaku Hizbullah sendiri sudah menunjukkan bahwa apapun yang dilakukan oleh kedua pemerintah Lebanon dan Israel adalah hal yang benar, dan Hizbullah ketakutan serta berusaha menghentikan mereka. Hussein Abdul Hussein selalu senang memiliki Anda bersama kami di i24 News, analisis yang sangat menarik. Seperti biasa, kami sangat menghargainya. Terima kasih. Kembali di studio masih bersama Dan dan Owen. Dan ketika berbicara, bukan hanya tentang Angkatan Bersenjata Lebanon yang menghadapi Hizbullah, yang sejauh ini belum kita lihat mampu melakukannya, tetapi juga Israel dan mungkin Amerika Serikat. Tampaknya Israel yang harus melakukannya. Tapi tadi kita membicarakan tentang efek domino yang bisa ditimbulkan terhadap persepsi dunia terhadap Israel. Lalu bagaimana Israel menyeimbangkan hal ini? Saya rasa Israel akan bijaksana jika mereka menunjukkan dengan lebih jelas bahwa mereka menghormati pemerintah Lebanon dan menawarkan bantuan. Menurut saya, dalam 1 atau 2 tahun terakhir, telah muncul aset besar bagi Israel. Sebenarnya, ada 2. Pertama, bahwa masyarakat Lebanon sebagian besar, menurut saya rasa lebih dari setengahnya, dan tentu saja mayoritas besar non-Syiah, ingin Hizbullah pergi dan menginginkan perdamaian dengan Israel. Dan kita baru saja mendengar Hussein Abdul Hussein mengonfirmasi hal ini, dan saya tahu itu benar. Lalu pemerintah Lebanon. Untuk beberapa waktu, Lebanon tidak memiliki presiden. Sekarang presiden baru mereka sangat berani. Dan Perdana Menterinya juga. Dan mereka jelas ingin melakukan ini, tapi mereka tidak bisa. Sekarang, Israel sebenarnya belum benar-benar terlibat dalam hal ini. Mereka, Anda tahu, dipaksa untuk berbicara dengan pihak Lebanon di tingkat yang cukup rendah. Mereka perlu menunjukkan bahwa kami di sini untuk membantu Anda. Gagasan bahwa ini hanya masalah Israel saja justru masuk ke dalam narasi Hizbullah bahwa Israel sedang menginvasi Lebanon. Dan saya menghabiskan banyak waktu di Eropa, dan saya terus mendengar dari orang-orang yang seharusnya lebih tahu bahwa Israel punya ambisi teritorial terhadap Lebanon. Israel juga perlu memiliki jalur diplomatik dan mendorong Lebanon untuk menjadi salah satu negara yang secara terbuka meminta bantuan. Ada tahu, Irak dan Afghanistan meminta bantuan. Ada banyak negara dalam sejarah baru-baru ini yang meminta bantuan. Bantuan asing. Mali, Mozambik, Kolombia. Banyak orang tidak tahu. Ada mekanisme di PBB untuk meminta pasukan asing datang membantu. Dan Lebanon jelas membutuhkannya. Saya rasa Lebanon tidak ingin Israel mondar-mandir di negara mereka sampai ke lembah Bekaa. Dan setiap kali warga sipil Lebanon terbunuh, hal ini merugikan aset yang baru saja saya sebutkan. Jadi ketika saya mengatakan Israel perlu mengubah paradigma selama 45 tahun terakhir, yaitu hanya mengandalkan kekuatan militer, itu bukan karena saya ingin Hizbullah tetap ada. Saya ingin mereka lenyap. Tapi saya pikir itu mungkin cara yang lebih efektif. Jika Anda memanfaatkan fakta bahwa Lebanon jelas menginginkan ini, Anda mungkin juga memberikan suap dalam bentuk banyak bantuan yang sudah siap di kawasan Teluk untuk diberikan ke Lebanon begitu Hizbullah lenyap dan menciptakan konsensus global bahwa ini adalah masalah global. Tidak harus pasukan dari Belgia. Saya pikir pasukan Arab dan juga pasukan Afrika. Ingat, Hizbullah sedang dikepung. Mereka sekarang dikepung oleh Angkatan Bersenjata Lebanon di satu sisi, oleh Israel di selatan, oleh Suriah yang tidak bersahabat di utara dan timur. Dan ada cara untuk menangani masalah ini, yang tidak hanya melibatkan Israel saja, dan juga bukan hanya Angkatan Bersenjata Lebanon saja, karena jelas mereka tidak bisa melakukannya, tetapi harus dilakukan sesuatu yang cerdas dan kreatif.
Dan saya tidak melihat hal itu dari pemerintah Israel saat ini, di mana para menteri yang sama pada hari tertentu menuntut Lebanon melakukan sesuatu dan mengancam akan merusak infrastruktur Lebanon. Jika mereka tidak melakukannya, lalu mengejek Lebanon karena tidak mampu melakukan apa-apa, dan Israel harus melakukan semuanya sendiri, saya pikir kita membutuhkan rencana yang lebih baik, dan itu bisa dilakukan. Saya pikir banyak hal yang kamu katakan barusan Dan memang benar. Dan saya sangat setuju dengan Ruchad, terutama pada bagian utama dari apa yang kamu katakan. Tapi ada masalah urutannya terbalik di sini. Artinya, sampai keseimbangan kekuatan di dalam negeri berubah, pemerintah Lebanon terlalu takut untuk pergi dan meminta Dewan Keamanan datang membantu, serta membawa pasukan penjaga perdamaian asing untuk melawan Hizbullah. Itu belum bisa dilakukan sekarang. Dan Israel juga dengan terlalu terbuka dan menempatkan pemerintah Lebanon seolah-olah merekalah yang meminta bantuan Israel. Saya khawatir dan saya curiga. Para pengambil keputusan di Israel, bahkan yang punya niat baik terhadap pembicaraan ini, saya rasa akan takut mendorong pemerintah Lebanon ke pojok. Kamu benar, Joseph Allen telah mengambil beberapa langkah berani dalam pertemuan pertama. Dan saya pikir, dalam pertemuan terakhir ini dan gencatan senjata yang dihasilkan, pada dasarnya menantang Hizbullah untuk menentang kehendak kedua pemerintah agar ada gencatan senjata. Kamu benar, itu adalah langkah yang sangat penting bagi pemerintah Lebanon dan langkah yang baik untuk Israel. Dan penting untuk menyampaikan argumen itu, terutama di Eropa. Kamu benar sekali. Secara filosofis, ada sebuah masalah. Ada saat-saat dalam hidup ketika kamu harus memilih opsi yang paling tidak buruk. Dan kamu tahu, setiap opsi itu buruk. Dan kamu benar, ini memang terbalik urutannya. Kamu benar sekali. Tapi ini adalah yang paling tidak buruk, karena Israel menduduki seluruh Lebanon dan maju sampai ke lembah Beka itu lebih buruk. And leaving the Lebanese armed forces. I'm sorry. Israel tidak pernah mengatakan bahwa ini adalah rencana mereka. Saat ini yang ada hanyalah zona penyangga di selatan Nikol tepatnya. Jadi mereka tidak punya. Tapi saya tidak yakin itu yang paling sedikit. Pilihan yang buruk. Zona penyangga mencegah infiltrasi. Tapi Israel juga pernah melakukan pendudukan yang sangat tidak populer selama 18 tahun di Lebanon, di mana zona penyangga itu menelan korban sekitar 25 tentara setiap tahunnya. Dan saat ini zona penyangga menelan korban sekitar 3 tentara setiap minggunya, kurang lebih. Tapi Israel tidak bisa menangani ini. Tunggu dulu, zona penyangga tidak bisa menangani roket, dan roket-roket itu ditembakkan dari wilayah yang lebih utara. Rencana yang saat ini dimiliki Israel, yang sekedar operasi berulang untuk mengerus lawan, tidak akan memberikan apa yang saya inginkan. Yaitu menghindari yang seharusnya kita semua inginkan, yaitu menghindari jenis peperangan seperti itu. Itu membantu organisasi seperti Hizbullah, dan memang saat ini menguntungkan Iran, karena ini menjadi perang tanpa akhir, yaitu perang yang menguras tenaga. Perang yang paling tidak populer dalam sejarah Israel adalah ketika Mesir menyeret Israel ke dalam perang yang menguras tenaga, tepat setelah Perang 6 Hari, di mana tentara-tentara terus-menerus gugur, dan tidak ada tujuan strategis yang terlihat. Selama 45 tahun, Israel telah terlibat dalam perang yang menguras tenaga secara putus sambung dengan Hizbullah. Ini tidak berhasil dan sudah saatnya mencari opsi yang lebih baik, atau setidaknya yang paling tidak buruk. Lihat, sekali lagi, banyak hal yang kamu katakan memang benar, tapi saya tidak yakin ini adalah opsi yang paling tidak buruk. Kenyataannya, kita memiliki ratusan ribu orang yang tinggal di perbatasan utara kita, yang telah menghabiskan sebagian besar beberapa bulan terakhir di tempat perlindungan, dan mereka tidak melihat masa depan yang jelas. Dan saat ini belum jelas apakah sekelompok pasukan Arab dan Afrika yang pada akhirnya tidak membela negara mereka sendiri akan melakukannya. Atau negara ketiga manapun yang tidak membela. Tunggu sebentar. Beri saya sebentar. Atau negara ketiga manapun yang tidak membela perbatasannya sendiri akan berada di sana dan memiliki motivasi seperti yang dimiliki militer Israel. Itu hanyalah sebuah kenyataan. Kamu benar bahwa masuk akal untuk berusaha menuju masa depan yang berbeda. Itulah sebagian besar tujuan dari pembicaraan dengan pemerintah Lebanon. Kamu benar bahwa mendatangkan uang dan tenaga kerja dari negara-negara Teluk bisa menjadi bagian yang sangat penting dari solusi, terutama bagian uangnya, mengingat situasi ekonomi di Lebanon. Dan mengingat opini publik di Lebanon yang menentang Hizbullah, ada banyak hal yang bisa dikerjakan. Ngomong-ngomong, mungkin tidak. Pada akhirnya, bahkan pasukan NATO, orang-orang di negara ini, dan kita berdua paham alasannya, akan mempertanyakan apakah mereka akan punya motivasi untuk membela perbatasan Israel seperti yang dilakukan militer Israel. Kamu benar bahwa begitu Hizbullah, dan saya tidak bisa bilang kapan itu akan terjadi, tapi begitu keseimbangan kekuatan benar-benar berubah. Sehingga biaya untuk melawan Hizbullah tidak lagi sama seperti sekarang. Bahwa mungkin semacam kekuatan pihak ketiga, atau bahkan militer Lebanon sendiri, bisa menjadi pilihan yang nyata. Tapi duduk di sini sekarang, pada tanggal 8 Juni 2026, itu jelas bukan. Ide yang bagus. Apakah kamu tidak ingin mempercepat prosesnya?
Saya sangat ingin mempercepat prosesnya. Apa opsi yang paling sedikit buruk menurutmu? Pilihan yang paling tidak buruk adalah melanjutkan pembicaraan dengan pemerintah Lebanon. Saya setuju denganmu bahwa para menteri Israel sebaiknya berhenti menyerang pemerintah Lebanon ketika mereka jelas-jelas sudah mengambil risiko dan menunjukkan itikat baik, meskipun kita semua paham mereka tidak bisa mengeksekusi. Untuk melanjutkan atau memulai pembicaraan dengan negara-negara Teluk, melalui Amerika Serikat, melalui pihak lain. Mulai menyusun rencana bersama, terutama dalam hal dana, tapi juga mulai memikirkan soal personel. Tetapi membiarkan militer Israel untuk secara cerdas dan dengan akal sehat serta rencana yang matang melanjutkan perang di Lebanon. Namun untuk memahami bahwa dalam jangka pendek, itulah satu-satunya solusi bagi masyarakat. Seorang kepala staf Israel yang sangat terkenal mengatakan bahwa perang, dalam hal ini perang 6 hari, akan berlangsung dengan cepat, singkat, dan elegan. Dan itu adalah doktrin militer Israel selama beberapa dekade, karena Israel memahami bahwa wilayah dalam negerinya kecil dan rentan, serta merupakan masyarakat demokratis, dan mereka tidak ingin perang yang berkepanjangan, menghancurkan, pada dasarnya semua yang telah mereka bangun. Saya khawatir bahwa pemerintah saat ini telah melakukan kesalahan besar hingga masuk ke situasi di mana, entah karena alasan apa, mereka siap untuk menoleransi perang tanpa akhir, perang yang menguras tenaga. Perang seperti itu selalu tidak populer. Perang menguras tenaga melawan Mesir tidak populer. Pendudukan selama 18 tahun di Lebanon juga tidak populer. Dan ini tidak akan lebih baik. Kita butuh rencana yang lebih baik. Baiklah Bapak-Bapak, tentu saja ini adalah percakapan yang panas yang menunjukkan diskusi yang sedang berlangsung di depan mata kita di Israel, di front utara, dan jauh dari Iran yang tampaknya sudah selesai hari ini. Anda memberikan analisis yang sangat bagus untuk para pemirsa kami, Owen Altman dan Perry. Terima kasih banyak. Itu saja untuk edisi terbaru I24 News English kali ini. Tapi kami akan kembali lagi dengan spesial 1,5 jam mulai pukul 10 malam waktu Israel bersama Benita Levin, pukul 10 malam waktu Israel, pukul 3 sore waktu Timur. Saya Nicole Zedek. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami malam ini.